Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Motovlog ya cuy. Hari ini hari Minggu seperti biasa, hari weekend jadi Sunmorian ya. Jadi kali ini gue Sunmori bareng si Semar MV R25 dan bareng si Anthony guys, ZX25R ya kan. Dua hitam, satu biru. Anjas, anomali nggak nih? Skuy, kita gaskan jalan aja guys. Karena udah jam berapa ya sih nih? Baru setengah 8 sih, masih pagi guys. Motor gue ya begini aja sih guys tuh, cuman ya lumayan lah, udah agak kinclong nih. Motor harian, motor tempur ya kan, anjas tuh. Alhamdulillah udah bening kacanya cuy. Kemarin kena seal water pumpnya cuy, jebol. Cuy, kita sambil jalan-jalan aja ya guys ya ceritanya, sambil di jalan maksudnya. Alhamdulillah nyala guys, masih full. Turun dia deh 4 batang. Maju mundur biar masuk kamera. Masa frame-nya gue di depan aja, gak seru yuk. Ya duluan, ntar maju mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa sebelum berkendara ya guys ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Oke guys, jadi minggu pagi ini ya kan, alhamdulillah bisa Sunmori lagi nih guys. Udah berapa minggu libur ya. Sumpah cuy, kemarin tuh minggu-minggu lalu badan gua nggak enak banget cuy. Badan gua nggak enak, capean ya kan. Jadinya gua libur dulu guys Sunmorinya. Terus kebetulan motor gue juga motor capek ya kan. Bukan motor capek sih, kemarin sempat ada trouble guys di seal water pumpnya ya. Sumpah tuh gue nyesek banget guys. Gila, apa ya, nggak ada gejala dan nggak ada tanda-tanda cuy. Biasanya kan tuh kalau misalkan kena seal water pump ada tandanya guys. Tandanya tuh kalau digesek ada bunyi cicit-cicit gitu guys. Nah itu tuh tandanya dikit lagi mau jebol. Nah ini nggak ada tanda sama sekali ya kan. Tiba-tiba apa, motor gua overheat. Gila, dari 2018 baru ngerasain overheat guys, digesek gua. Selama ini gue pakai gesek sampai kemana-mana gitu kan, jalan jauh, touring, nggak pernah yang namanya overheat. Dan tiba-tiba pas gue lagi di jalan kan ya, bawa barang overheat anjir. Kaget gue lah, ini kenapa motor gue. Sumpah panik gue coy. Ya udahlah, sampai rumah gue cek air radiator, gue kira kering kan. Ya iya, karena kan gue jarang ngecek juga kan. Gue ngeceknya cuma di reservoirnya kan, di tampungannya tuh. Sebenarnya cek juga di radiator utamanya, takutnya berkurang juga guys gitu. Biasanya sih setiap 3 kali ganti oli ya, kalian cek aja sih, kalian buka tutupnya. Kalau kurang banyak kalian tambahin lagi gitu. Nah karena gue jarang cek yang radiator utama, ya udahlah gue alhasil gue cek tuh, gue buka bawah pembuangan air radiator yang di bawah tuh. Ya udah dikit banget kan. Gue pikir ya udah karena kering kan. Gue isi ulang. Gue kira aman dong nih, udah nggak bakal overheat kan. Ya udah tuh gue besokannya lanjut jalan lagi. Jalan lagi bawa barang, overheat lagi guys. Gila. Mana overheatnya tuh sambil apa ya, mati-matian cuy, gila. Kalian tau lah kalau motor overheat tuh pasti harus bakalan minggir ya, jangan dipaksain. Kalau overheat tuh lama-lama apa ya, bakal bisa jebol mesinnya juga guys, terlalu panas. Ya udah tuh gua melipir sebentar, mana bawa barang ya kan, bingung tuh gua. Akhirnya gua pulang dulu sebentar buat ngamanin motor gua sama barang. Gua ganti motor guys, motor emak gua ya, Matic. parah sumpah. Ya udah tuh keesokan harinya gue bingung ya kenapa bisa overheat lagi kan, padahal udah udah isi air radiator ya kan. Bingung nih masalahnya di mana coba. Ya udah tuh karena udah pengen sebulan ya kan, gue ganti aja lah oli gitu. Dan gue lihat emang kacanya tuh kayak ada bintik-bintik campur kayak coolant gitu, tapi anehnya tuh nggak full gitu loh kan. Biasanya kalau kecampur air radiator kacanya tuh, maksudnya di dalam di bak koplingnya itu kan kayak penuh gitu kan guys, kayak penuh ada cairan air radiatornya itu. Bahaya guys, bahaya. Ntar
Nah gue nggak ada tanda-tanda itu, cuma kayak bercak-bercak kayak bintik-bintik aja sih di kacanya. Ya udah tuh, pas itu gue langsung ini aja, ntar lagi ada mobil. Daripada kepo ya kan kelanjutannya gimana, maksudnya gak nemu hasilnya, adalah udah karena udah sebulan juga, sekalian aja gue ganti oli tuh. Penasaran kan lihat olinya gimana. Pas gue buka bautnya, buset, jadi kayak good day guys, olinya kopi susu ya kan. Tinggal seruput doang itu, anjir bener-bener kayak kopi susu. Aduh parah, jebol guys, nggak ada tanda-tanda sumpah. Kalau udah jebol gitu gimana ya, bersihinnya agak mager guys gitu, karena agak rumit juga ya, harus bersihin kayak dari headnya itu juga dari atas. Gua sih nggak bongkar head ya karena mager kan. Jadi dari bak kopling itu aja gue bersihin pakai carbo cleaner aja. Kalau gue semprot sampai habis tuh carbo cleaner gue, hampir 1,5. Karena ya gimana ya, ya kecampur ini air radiator kayak oli. Jadinya ya udah tuh gue bersihin pakai carbo cleaner, dan gue juga belum ini ya prepare spare partnya. Parah sih itu gua. Jadi gua ya udah libur sekitar 2 harian kan, gua nunggu spare part dulu, mana nggak ada yang instan lagi, adanya reguler biasa. Jadi nunggu 2 hari beli spare part. Jadi tuh gua ganti pakai spare part ya, gua beli di toko oren ya kan. Ada yang ori Suzuki, nggak ori juga sih kayaknya ya kan, karena Suzuki sekarang banyak tulisannya doang Suzuki tapi KW CKD, tapi bisa dipasang gitu. Ya udah tuh gua pakai aja, gua pasang sendiri di rumah gitu, karena ya nggak susah juga sih menurut gua ya. Tinggal kalian siapin kunci T8, terus obeng, palu. Terus kalau buka seal water pipe tuh gua ketok aja sih pakai kunci T-nya itu, terus masang bearingnya juga. Dan gue lihat emang bener, ternyata sealnya tuh ada yang rusak. Rusaknya apa ya, kayak coak dikit doang anjir, sumpah kagak bohong gua. Rusak coak dikit doang, nggak apa ya, nggak hancur parah, nggak sampai karetnya tuh nggak sampai rusak banget gitu. Ternyata bisa masuk air ya. Ya udahlah tuh gue bongkar, gue ganti ya kan, terus gue bersihin ya udah. Paling spare partnya itu ya kayak sealnya, seal water pump, kipasnya ya kan, apa namanya, impellernya kan, kipas water pumpnya, terus bearing. Udah di situ beli gasket, jangan lupa ya, takutnya kan kalau dibuka bak kopling itu rusak apa gasketnya tuh, packingnya harus beli juga. Ya udah, tinggal kalian pasang, tinggal kuras air radiator, kuras oli, buka bautnya, bak kopling, habis itu pasang deh guys. Nah kan karena gue kecampur air radiator gitu ya, karena banyak masih putih-putihnya gitu tuh. Kalau kalian ada oli bekas, kalian pakai aja oli bekas. Karena kan gue ganti oli sendiri tuh di rumah, masih banyak banget tuh simpanan gue tuh oli bekas. Jadi gue pakai aja tuh, gue buat idle gitu, idle agak lama, habis itu kuras. Nah habis itu pakai lagi tuh oli bekasnya yang lain gitu. Kalau gue gitu 2 kali atau 3 kali gue idlein gitu, terus gue pakai jalan bentar, habis itu gue buang lagi olinya, baru pakai oli baru. Jangan kalian pakai oli baru dulu buat iniin apa namanya, buat ngilangin yang putih-putihnya itu, air radiatornya yang kecampur sama oli, yang kopi susunya itu. Jadi kalian pakai oli bekas saja biar agak irit ya. Ya kalau pakai oli baru boleh-boleh aja. Cuman gimana anjir, cuman buat ngilangin itunya doang. Makanya kan kadang mekanik nyaranin ya, mekanik bengkel, ganti olinya dicepetin gitu, karena masih ada sisa-sisa zat kopi susunya itu guys. Ya kejadian gue nih yang kedua, baru pertama kali sih. Yang sebelumnya tuh gue nggak jebol, cuman bunyi cit doang, itu langsung gue ganti. Enak ganti doang, nggak bersihinnya tuh lah pokoknya. Kalau pakai bersihin segala agak ribet guys.
karena ya kalau didiemin juga makin parah guys kalau kayak gitu. Soalnya emang nggak ada tandanya guys, motor masih bisa digunain sebenarnya, masih bisa digunain beberapa km lah gitu. Tapi makin lama bisa berat biayanya guys kalau udah mesin jebol gitu, udah masuk head, lama-lama pistonnya kena, kruk asnya kena, makanya dalaman mesinnya dah bisa dompet jebol, mesin jebol gitu. Ya soalnya gimana ya, air radiator kan air ketemu mesin gitu, nggak bisa lah anjir, oli pelumasannya berkurang gitu. Bagusnya ya oli, emang pelumasan mesin tuh. Ya udah tuh, pokoknya jangan kalian diminta kalau udah jebol gitu, kalian cek olinya. Nah itu kalau gue sih ketahuannya karena dibuka ya bautnya atau pembuangannya, makanya daripada kalian ngira-ngira gitu, ya kalian buka aja baut pembuangannya. Itu sih penyakit gesek juga. Gak penyakit gesek sih, penyakit yang motor ya, penyakit motor ini. Gak kopling juga sih, matic, pokoknya motor apapun juga bisa jebol silnya guys. Pokoknya yang berradiator pokoknya. Nah itu gua ganti pas pertama Juni ya, 26 Juni, berarti udah setahunan, hampir setahun guys gua ganti. Setahun tuh kalau nggak salah yang pertama KM-nya 80.000 apa 75 ya, pokoknya sekitar gitu 80.000. Nah sekarang gua ganti tuh di KM 126.000 sini. Tuh kita lihat KM gua tuh ya 128.000 guys. 128.000 ganti yang kedua hasil water pump. Motor harian, motor touring tiap hari, anjir. Bukan, mereka udah di depan aja cuy. Kalau 2,5 emang gas dikit dong ngacir kali ya. Udah kita santai-santai aja, ntar jebol lagi, amit-amit lah jangan. Ya udah tuh paling gua kayak gitu guys. Ya kalau dihitung-hitung sekitar habis berapa ya kalau jasa sendiri ya, bongkar pasang paling 200 sih. Karena gua apa ya, buat jaga-jaga lagi gua agak lebihin lah, beli spare partnya 22 gitu guys, cadangan. Biar nanti sewaktu udah jebol tinggal iniin lagi lah, langsung gak nunggu spare partnya, tinggal pasang aja. Ya sebenarnya penyebab overheat bukan seal water pump aja, banyak guys. Tutup radiator juga ngaruh. Nah itu gua beli juga guys, karena udah pada melar karetnya ya, gua ganti aja tutup radiatornya. Ya pokoknya air radiator kering gitu. Si water pumpnya jebol ya, kalau jebol kan air radiatornya nggak bersirkulasi ya, jadinya ya campur sama oli mesin, jadinya mesin panas, overheat gitu. Jadi tuh kalau gue jasanya ya 200-an, kalau di bengkel resmi kayaknya berapa ya? Bengkel resmi lumayan sih, paling 500.000, cuman kita enak duduk anteng doang kelar ya kan. Cuman karena gua orangnya kepoan ya, mau coba-coba sendiri aja, jadi gasket sendiri guys, bongkar pasang, mekanik dadakan. Kalau bengkel biasa mungkin 300 ya bongkar pasang gitu, karena dia sealnya tuh hampir mirip-mirip kayak Satria Fufi sih gesek tuh. Kadang ada yang bengkel bisa, ada yang nggak bisa gitu, tapi kalau yang ada yang nanganin Fufi pasti bisa.